Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian. Pada kesempatan ini saya mau sharing beberapa kertas kerja akuntan tanpa menggunakan software akuntansi. Jadi di sini kita membuat pembukuan hanya dengan bermodalkan Microsoft Excel. Pada episode pertama ini saya mau sharing hal yang paling basic dulu, yaitu membuat jurnal transaksi. Jurnal nggak usah lah ya. Udah pada jago semua kan bikin jurnal. Yalah, jurnal doang. Oke, next. Bahasan kita kali ini yaitu cara membuat neraca saldo dan buku besar menggunakan Excel. Untuk membuat neraca saldo dan buku besar ini dibutuhin jurnal transaksi. Nah, di sini saya udah punya jurnal transaksi ya. Transaksi tahun 2019. Ini jurnal transaksi ini saya ambil dari pembukuan usaha kecil-kecilan saya. Usaha jualan pulsa, Pak. Mengais receh, bisa sop nasi. Skip. Oke, untuk jurnal yang baik itu menurut saya nih ya, minimal ada 7 kolom, yaitu yang pertama tanggal transaksi. Ini tujuannya untuk mengurutin kronologi transaksinya. Terus yang kedua ada nomor voucher, terus kode akun, nama akun, keterangan, debit, nama kredit. Terus untuk membuat neraca saldo, kita menggunakan rumus sum if, di mana primary key-nya itu kode COA atau kode akun. Oke, rumusnya sum if. COA. Kriteria. Terus F. Terus untuk kreditnya sama. Di sini debitnya kan di F. Jadi yang kreditnya di G. Formulanya sama, tinggal ganti ininya doang. Di G. Terus tinggal tarik ke bawah. Jadi deh. Neraca saldo. Pakai gampang lah ya. Terus nextnya kita bikin buku besar. Ini buku besar ini agak ribet sih, mesti manual. Ini DB-nya kita copy dulu. Kita nyocokin dulu nih judul kolomnya. Terus kita copy COA, nama akun, kode akun, nama akunnya. Cek. Nah, ini untuk bikin buku besar. Di sini ada yang kurang ya. Di sini ada saldo. Terus untuk tanggalnya kita mulai, ini kan karena tahunnya mulai tahun 2019, mulai jadi Januari aja. Tanggal 1 Januari 2019. Copy sampai ke bawah.
Terus karena ini saldo awal, ini keterangannya kita bikin saldo awal aja. Saldo awal. Nilainya 0. Ikutan saldo awalnya emang 0 ya semuanya ya. Saldo awalnya 0. Ini copy ya. Semua. Coba. Terus langkah selanjutnya kita copy semua transaksi. Dari awal. Copy semuanya. Taruh di sini. Oke. Terus kita urutin berdasarkan biar enak lihatnya, biar seragam. Terus next kita mesti urutin berdasarkan kode kode akun. Jadi kode akun yang terendah di paling atas. Bikin ledger agak manual sih, manual banget, nggak bisa pakai rumus, belum nemu caranya. Manual. Terus habis itu kita sort berdasarkan yang pertama itu berdasarkan kode akun berarti dicek, coba. Terus yang kedua berdasarkan tanggal A. Ini jadi cukup sih. Ini udah ngurut ya. Nah, untuk saldonya kita mesti gini dulu. Ini pakai rumus sama dengan rumus C3 sama dengan C2, jadi ke atasnya. Kalau misalnya dia beda, dia false, terus false. Copy ke bawah. Terus untuk saldo, rumusnya kan saldo awal ditambah debit kurang kredit. Misalnya gini. Saldo. Terus buat ke bawahnya kita mesti nutup yang false. Copy rumus ke bawah. Itu tujuannya biar saldo awalnya nggak berubah ya, biar nggak ngikutin rumus jadinya. Ini buat membantu doang sih, buat ngejumlahin saldo. Oke, kelar. Buat ngetesnya ini udah benar apa enggak, kita sampling ke TB ya. Misalnya apa nih? Kas. Nah, kas di sini saldo akhirnya per tanggal 11 bulan 12, 11 Desember yaitu 0. Kita cek TB-nya ya. TB-nya 0 ya, benar ya. Terus kita coba sampling lagi. Misalnya untuk ini banyak seperti misalnya untuk harga pokok penjualan pulsa. Saldonya berapa? Saldo akhirnya
saldo akhirnya 5272 578 sama ya, 31 Desember. Jadi ini rumusnya udah benar. Untuk buku besarnya udah jadi ya. Nah, untuk yang buku besar ini masih rada-rada manual sih. Saya belum nemu cara yang lebih cepat dan lebih praktisnya. Ini udah bisa dihapus sih, buat bantu doang. Nah, mungkin teman-teman punya cara yang lebih cepat dan otomatis, yang lebih praktis, pakai rumus, pakai formula Excel, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Oh ya, di sini saya masih ada satu jurnal lagi, yaitu jurnal tahun 2020. Ini saya baru closingan sampai April. Nah, bagaimana kalau kita lanjutin buat bikin trial balance sama buku besarnya? Ini buku besarnya tahun 2000, tahun 2019. Kita lanjutin untuk yang tahun 2020. Pertama kita bikin neraca saldonya dulu. Ada titik. Terus di sini berarti untuk saldo awal tahun 2020 untuk bagian neraca ini sama ya, sama sama saldo akhir tahun 2019. Copy aja sampai tahan. Nah, untuk yang coba akun laba rugi ini nol semua, soalnya udah dibikin jurnal penutup. Nah, di sini karena kita belum masukin saldo laba ditahannya. Berarti ini laba tahun 2019 menjadi saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan 2020. Nah, untuk bikin debit kreditnya sama ya, pakai rumus ini aja. Ini saya copy aja, ini biar cepet. Copy. Terus ini karena ini sama, judulnya sama, ini jurnal 2019, ini jurnal tahun 2020. Tinggal diganti, jadi diganti ini aja, judulnya aja. Ini tinggal di copy ke bawah, tarik. Oke, sip. Untuk jurnalnya udah balance, mutasinya udah sama, saldo akhirnya juga udah balance, ada aktiva maupun pasifanya. Terus untuk bikin buku besar, kita bikin buku besar ke tahun 2020. Ini caranya sama, kita copy dulu aja biar formatnya sama. Buku besar tahun 2020 situ, hapus semuanya. Maka pertamanya sama kayak tadi, kita ambil dulu nama akun, nama kode akun, nama akunnya taruh di sini, cek. Terus di sini tanggal 1 Januari 2020. Terus keterangannya sama saldo awal. Nah, untuk saldonya ini agak beda dengan tadi. Ini yang 2019 kebetulan saldonya masih nol semua. Sementara untuk tahun 2020 ini udah ada saldo awalnya. Jadi saldo awalnya mesti kita masukin dulu. Kita pakai rumus sum if aja ya.
kriteria coba, terus kita kriterianya coba pada awalnya di oke. Nah ini tinggal ditarik ke bawah semuanya. Nah ini kan udah dapat saldo awalnya, ini mesti dimatiin dulu sih rumusnya biar biar nggak berantakan, soalnya nanti nextnya ngikutin cara yang pertama tadi, cara tahun 2019. Copy paste dimatiin dulu rumusnya. Oke, terus kita copy wah, habis itu diurutin berdasarkan cowok. So by cowok by tanggal. Oke, terus pakai saldo awalnya, ini saldo awal ditambah kurang kredit sini. Terus true false, ini mulainya dari nomor 2 ya, soalnya mulai dari false. Terus kita tutup yang false buat saldo awal biar rumusnya nggak ngikutin, rumusnya nggak ngikut sini, kita tarik uang lagi dapat. Oke, terus kita bikin setting. Nah, dan saldo akhirnya April nggak ada, April yang ada saldo. Kita coba ini kita coba presiden peran dagang ada saldonya sama nggak, tes. Kita ambil saldo akhirnya per April. Per April saldo persediaan 56076 ya, sama ya, ini rumusnya udah ya, berarti ini udah jadi ya. Kembali lagi bikin besar nih mesti ada sedikit usaha yang lebih keras ya, soalnya masih dikit masih agak manual gitu. Nah kayak bikin TB, kalau TB mah tinggal pakai rumus sum if doang udah dapat angka-angkanya. Ya udah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk nextnya saya mau bahas kertas kerja accounting yang lainnya. Jadi